Matahari belum sepenuhnya muncul saat suara deru mobil polisi membelah kesunyian desa Sukawana. Rumah sederhana Pak Wiryo yang berdinding kayu tua tiba-tiba dikepung. Pintu diketuk kasar, lalu dihantam dengan keras tanpa menunggu izin. Lelaki renta itu terkejut dari sajadahnya, masih dengan sarung dan peci, gemetar tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Atas nama hukum, Anda kami tangkap karena dugaan menyimpan barang terlarang," teriak seorang pria berbaju dinas, tanpa memberi ruang penjelasan. Warga desa mulai berkumpul, bingung melihat Pak Wiryo yang dibentak-bentak dan dipaksa tiarap oleh beberapa polisi bersenjata lengkap. "Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya guru pensiun, anak saya di militer, tolong jangan begini," suaranya lirih, tertahan oleh sepatu bot yang menekan punggungnya. Ibu-ibu menangis, beberapa anak kecil ketakutan, sementara ponsel-ponsel mulai merekam kejadian yang tak masuk akal itu. Salah satu tetangga, Pak Armin, mencoba membela, namun dihardik dan hampir dipukul. Tanpa barang bukti yang jelas, polisi memasukkan Pak Wiryo ke dalam mobil, diiringi teriakan warga yang marah dan bingung. Dalam perjalanan, Kompol Damar, pemimpin operasi itu, tersenyum sinis sambil menyalakan rokok. "Tua bangka itu terlalu banyak tahu. Biar sekalian kita kasih pelajaran," gumamnya pada anak buahnya. Tak ada berita resmi yang keluar dari kepolisian hari itu, dan yang tersisa hanyalah video viral seorang kakek renta di borgol tanpa alasan yang jelas. Video itu menyebar cepat, memicu gelombang emosi di media sosial. Sore harinya, berita penangkapan Pak Wiryo masuk televisi lokal, namun dengan narasi yang berat sebelah, penangkapan pelaku dugaan penyimpanan senjata api ilegal. Tidak ada klarifikasi, tidak ada hak jawab. Warga desa yang tahu kebenaran hanya bisa geleng kepala. "Dia bahkan takut sama kucing, apalagi senjata," ujar Bumina, tetangga terdekat, sambil menangis saat diwawancarai media. Dari rumah yang kini kosong, hanya terdengar angin menerpa jendela dan sajadah yang masih tergelar di sudut ruangan. Di tempat lain, ribuan kilometer dari desa itu, Brigjen Arya Wiratama sedang meninjau misi pasukan perdamaian di luar negeri. Saat menerima pesan video dari warga kampungnya, tangannya gemetar. Ia melihat ayahnya dibentak, dijatuhkan, dan digiring seperti kriminal. Wajahnya mengeras, tidak hanya karena rasa sakit seorang anak yang melihat ayahnya dipermalukan, tapi juga karena ia tahu, ini bukan kesalahan. Ini adalah pesan, dan seseorang harus membayar untuk itu. Brigjen Arya Wiratama kembali ke tanah air tanpa upacara penyambutan. Tak ada senyum atau pelukan keluarga di bandara, hanya tatapan kosong dan gemuruh amarah yang disembunyikan di balik seragam rapi. Ia langsung menuju rumah sakit tempat ayahnya ditahan setelah interogasi. Di balik pintu ruang rawat yang dingin, tubuh ringkih Pak Wiryo terbaring dengan tangan dibalut perban dan wajah lebam. Matanya yang biasa bersinar kini redup, tapi masih sempat berbisik, "Arya, ada yang mereka sembunyikan, hati-hati, nak," sebuah bisikan yang mengguncang hati sang jenderal lebih dari ledakan mortir di medan perang. Tak menunggu waktu, Arya menyusupkan permintaan penyelidikan melalui jalur diam-diam, memanfaatkan jaringan intelijen internal yang setia padanya. Ia menghindari prosedur resmi, karena ia tahu, sistem di kepolisian bisa dibeli. Dalam hitungan hari, hasil awal mengarah pada satu nama, Kompol Damar. Laporan menyebutkan Damar sering mengatur penggerebekan palsu di desa-desa terpencil, memeras warga, bahkan terlibat dalam jaringan gelap barang selundupan. Tapi yang membuat Arya terkesiap, ada satu catatan penting, Pak Wiryo pernah menolak kerjasama. Damar menolak menjadikan tanah warisan keluarga sebagai jalur logistik ilegal. Arya teringat masa kecilnya, bagaimana ayahnya selalu mengajarinya untuk jujur, bahkan ketika godaan datang. Saat kecil, ia pernah ingin mengambil pensil dari meja guru yang bukan miliknya, dan Pak Wiryo memarahinya habis-habisan. "Kita miskin harta, Arya, tapi jangan miskin harga diri," begitu kata-katanya. Kini, nilai-nilai itu membawa sang ayah ke ambang kematian, dijadikan tumbal dendam oleh aparat korup. Arya tak hanya merasa bersalah, ia merasa dikhianati oleh sistem yang selama ini ia bela. Sementara itu, Damar dengan percaya diri tampil di hadapan media, menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa intervensi. Senyum tipisnya, sorot matanya, seolah sedang menantang. Ia tahu Arya tak bisa sembarangan bergerak. "Kau jenderal, bukan dewa. Buktikan dulu kalau kau bisa selamatkan ayahmu." Begitu isi pesan singkat tak bernama yang dikirim ke ponsel Arya malam itu. Sebuah tantangan.
Atau mungkin sebuah perang yang baru saja dimulai. Malam itu, Arya berdiri di depan rumah lamanya yang sepi, memandangi jendela yang dulu jadi tempat ia menunggu ayahnya pulang mengajar. Kini, sang ayah terbaring lemah, dihancurkan oleh kekuasaan yang menyalahgunakan seragam. Ia mengepalkan tangan, menatap langit kelam. Kalau hukum tak bisa dipercaya, maka aku akan membawa keadilan dengan caraku sendiri, bisiknya. Dan saat itu pula, langkah pertama menuju kebenaran yang berdarah pun dimulai. Penyelidikan diam-diam Arya menuntunnya pada sebuah nama yang jarang terdengar di permukaan, namun sangat aktif di kegelapan, Singa Hitam, sebuah jaringan distribusi barang ilegal yang beroperasi di wilayah pedesaan terpencil, menghindari kota, menghindari sorotan. Melalui kontak intelijen, Arya mendapat bocoran mengejutkan, gudang penyimpanan utama jaringan itu berada hanya 3 km dari rumah ayahnya. Dan lebih mencengangkan lagi, gudang itu dilindungi dengan surat izin palsu atas nama institusi militer, sesuatu yang hanya bisa diatur oleh seseorang dengan koneksi tinggi. Damar, nama itu terus muncul, seperti noda yang tak bisa hilang dari laporan demi laporan. Dalam penyamaran sebagai warga biasa, Arya menyusup ke desa lain yang juga pernah disentuh oleh operasi Damar. Ia mendengar cerita demi cerita yang memilukan, tentang pemuda yang dipaksa mengaku sebagai pengedar, tentang keluarga yang diancam karena menolak menjual tanah mereka, dan tentang seorang anak yang hilang setelah memergoki transaksi gelap di ladang jagung. Semua cerita punya pola yang sama, ancaman, kekerasan, lalu diam yang mencekam. Wajah Damar, yang selalu tersenyum di layar TV saat berbicara soal penegakan hukum, kini berubah menjadi topeng iblis dalam ingatan warga. Suatu malam, Arya menerima panggilan dari seseorang yang mengaku mantan anak buah Damar, seorang polisi berpangkat rendah yang akhirnya kabur karena tak tahan dengan praktik atasannya. Suara lelaki itu bergetar saat mengaku pernah ikut mengintimidasi Pak Wiryo beberapa hari sebelum penangkapan. Kami hanya disuruh. Kami pikir itu cuma peringatan. Tapi dia disiksa, dipaksa tanda tangan surat yang dia sendiri tak paham isinya. Arya mendengar dengan rahang mengeras, hatinya teriris. Ayahnya bukan hanya dituduh, tapi dipermalukan dan dipaksa mendukung kebusukan itu. Keesokan harinya, Arya menerima kabar bahwa ayahnya mengalami pendarahan dalam akibat luka lama yang tidak dirawat dengan benar saat ditahan. Waktu yang dimilikinya semakin menipis. Tapi alih-alih panik, Arya memutuskan satu hal, bukti harus muncul ke permukaan, tidak cukup hanya kesaksian. Ia menyusun rencana penyusupan ke gudang yang disebutkan informan. Tidak untuk menyerang, tapi untuk membongkar. Membuka isi perut jaringan busuk yang sudah terlalu lama berlindung di balik seragam dan aturan. Di malam yang dingin, dengan pakaian preman dan hanya ditemani dua sahabat lamanya dari kesatuan khusus, Arya berdiri di balik pepohonan, mengamati gudang yang dijaga ketat. Lampu sorot berputar, suara anjing penjaga menggonggong dalam jarak dekat. Ia menarik napas panjang, membuang semua keraguan. Kita bukan lagi di medan perang, tapi di tanah sendiri yang dirampas bajingan berseragam. Dan malam ini, kebenaran akan bicara, ucapnya pelan. Di balik bayangan, misi rahasia itu pun dimulai, tanpa dukungan institusi, tanpa surat resmi, hanya dengan keyakinan bahwa ayahnya pantas mendapatkan keadilan. Gudang tua itu terlihat seperti bangunan biasa dari luar, lapuk, dikelilingi rumput liar. Tapi Arya tahu, di balik dinding rapuh itu tersembunyi bukti kejahatan yang bisa mengguncang institusi. Dengan napas tertahan, ia dan dua rekannya menyusup lewat celah belakang. Di dalam, mereka menemukan kotak-kotak besar berisi senjata ilegal, dokumen pengiriman, dan yang paling penting, foto-foto serta daftar nama penerima, beberapa di antaranya adalah pejabat tinggi dan petinggi kepolisian. Kamera kecil yang dibawa Arya merekam segalanya. Tak ada waktu untuk membawa bukti fisik, cukup untuk membuat bom kebenaran yang bisa meledakkan reputasi siapapun. Namun langkah mereka tak sepenuhnya tak tercium. Beberapa menit setelah keluar dari gudang, mereka dibuntuti. Mobil tanpa plat menghadang di jalan kecil. Arya dan tim berhasil menghindar, tapi satu rekannya terluka parah. Mereka menyadari, Damar dan jaringannya sudah tahu ada yang menggali kuburan rahasia mereka. Tak lama kemudian, ancaman datang dalam bentuk nyata, kediaman Pak Wiryo dijaga polisi 24 jam, bukan untuk perlindungan, tapi pengawasan. Bahkan, dokter yang merawat sang ayah ditekan untuk tak berbicara. Hukum kini telah menjadi alat penindas, bukan pelindung. Arya mencoba jalur resmi, melapor ke divisi Propam,
bertemu petinggi-petinggi yang dulunya ia hormati. Tapi respons yang ia terima dingin dan penuh alasan. Terlalu sensitif, Jenderal, biarkan proses berjalan, atau bukti Anda belum cukup kuat. Kata-kata itu membuat Arya hampir meledak. Ia menyadari, bukan hanya Damar yang busuk. Ada sistem yang menutup mata. Ada kekuasaan yang memilih diam. Dan sementara itu, ayahnya terus melemah di ranjang rumah sakit, tubuhnya makin kurus, napasnya mulai berat. Di tengah putus asa, Arya menghubungi seorang jurnalis senior yang dulu pernah ia tolong saat konflik di perbatasan. Dalam pertemuan rahasia, ia menyerahkan semua rekaman, dokumen, dan pengakuan saksi. Saya tidak butuh pangkat, saya hanya ingin ayah saya tak mati sia-sia, katanya pelan. Jurnalis itu, dengan wajah tegang, mengangguk. Kalau kita buka ini ke publik, seluruh negeri akan terbakar. Arya menatap lurus. Biarkan terbakar, lebih baik kita bangun ulang dari abu, daripada hidup dalam kebohongan seperti ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya membuka lencana dinasnya, meletakkannya di atas meja. Ia tahu, begitu cerita ini tersebar, ia akan kehilangan banyak hal, jabatan, reputasi, bahkan mungkin nyawanya. Tapi satu hal yang tak bisa ia terima adalah melihat ayahnya mati dalam diam, dianggap penjahat, sementara dalam kejahatan hidup nyaman dalam sorotan media. Dengan tekad membara, Arya menatap layar laptop, mengirimkan semua data ke jaringan jurnalis investigatif. Dan saat tombol "kirim" ditekan, dunia pun tak akan pernah sama lagi. Beberapa jam setelah rekaman dan dokumen yang berisi bukti skandal Damar tersebar ke seluruh media, negara seperti terjaga dari mimpi buruk. Berita itu mengalir deras di televisi, media sosial, dan bahkan disiarkan secara langsung di kanal-kanal internasional. Semua orang terkejut, polisi, pejabat tinggi, bahkan tokoh masyarakat terungkap dalam keterlibatan jaringannya, dan yang paling mencengangkan, Damar, seorang perwira tinggi yang dulu dipuja, kini menjadi musuh nomor satu. Namun, seperti badai yang melanda, kebenaran itu datang dengan harga yang sangat mahal. Di tengah keramaian media, Arya menerima kabar buruk, ayahnya telah meninggal dunia, tak mampu bertahan akibat luka-luka yang dideritanya di penahanan. Malam itu, Arya berdiri di depan peti mati ayahnya, tatapannya kosong, seakan waktu berhenti. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia ambil, mungkin tidak akan mengembalikan waktu, atau membuatnya mendengar lagi suara lembut Pak Wiryo yang penuh kebijaksanaan. Ia merasakan kemarahan yang membara, bukan hanya karena kehilangan ayahnya, tapi juga karena ia tahu sistem ini membunuh lebih banyak orang daripada yang bisa dihitung. Ayah, aku janji akan mengungkap semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikan ini, bisiknya pelan, matanya basah, namun hatinya keras seperti batu. Keputusan Arya semakin bulat, ia tidak akan berhenti sampai Damar dan semua orang di balik jaringan ini diadili. Malam itu juga, ia memanggil pasukannya, mempersiapkan langkah terakhir. Ia tahu, Damar tak akan diam begitu saja. Seseorang yang sudah kehilangan segalanya tak akan takut lagi pada ancaman atau kekuasaan. Operasi ini bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan bahwa kebenaran tak terkubur dalam kebohongan. Ia memimpin sendiri, membawa sekelompok pasukan khusus, berencana menyergap Damar yang kini bersembunyi di rumah persembunyian rahasia, tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di tengah perjalanan, mereka terjebak. Sebuah jebakan mematikan sudah disiapkan oleh Damar dan anak buahnya. Ledakan terjadi begitu mendalam, merobek malam dengan suara yang mengguncang jiwa. Arya terlempar, tubuhnya terluka parah, tapi ia masih bisa melihat sosok Damar berdiri di depan, dengan senyum sinis di wajahnya. Kau pikir bisa menggulingkan saya? Aku sudah menyiapkan segalanya, katanya, sambil mengarahkan pistol ke kepala Arya. Kau akan mati sama seperti ayahmu, Arya. Diam-diam, tanpa suara. Namun, sebelum Damar sempat menarik pelatuknya, satu tembakan terdengar, tepat mengenai tangan Damar dan membuatnya jatuh. Salah satu anak buah Arya, seorang perwira yang sebelumnya berkhianat dan kembali untuk menebus kesalahannya, berhasil menembak Damar. Namun, itu terlambat. Saat Damar jatuh, dalam detik yang sama, tubuh Arya runtuh ke tanah, darah keluar dari lukanya yang parah. Nyawanya semakin memudar, sebuah pengorbanan terakhir untuk kebenaran yang tak pernah bisa benar-benar ia nikmati. Pada akhirnya, Damar tewas, dan tubuhnya dibawa ke pihak berwenang. Tapi untuk Arya,
Tidak ada kebanggaan dalam kemenangan ini. Semua yang ia perjuangkan, keadilan, keluarga, harga diri, terasa kosong. Di saat-saat terakhirnya, Arya hanya bisa memikirkan ayahnya, tentang bagaimana mereka berdua dipermainkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Sebuah pesan dari Arya akhirnya mengalir ke media, satu kalimat terakhir sebelum ia menghembuskan napas terakhir, jangan biarkan kebenaran mati hanya karena kita takut menghadapinya.